Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun ikhwan wal akhwat, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat lahir dan batin, diberikan taufik Allah Ta'ala untuk bisa menunaikan satu kewajiban menuntut ilmu syar'i, dan kita masih ditetapkan dalam iman dan Islam. Semoga Allah Ta'ala dengan syukur ini menetapkan seluruh nikmatnya, tidak mencabut, dan kita berharap tambahan bagi kita semuanya nikmat dunia maupun akhirat. Ikhwan wal akhwat, azanallahu wa iyyakum. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah ana menemani antum semuanya untuk belajar bersama terkait dengan nahwu. Dalam hal ini karena perkuliahan untuk pelajaran nahwu baru ini, maka kita masukkan dalam pelajaran nahwu yang pertama. Kalau di pertemuan-pertemuan semester depan ada tambahan untuk nahwu, tentu akan masuk di nahwu yang kedua. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang nahwu pertama sebagai madkhal, sebagai pengantar untuk kita mempelajari kaidah-kaidah nahwu yang semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya, karena kita belajar agama dan menjadi kewajiban kita untuk mempelajari nahwu ini. Ikhwan wa akhwat, insyaallah untuk muqarrar ini ya, kita menyiapkan untuk pelajaran nahwu ini sesuai dengan waktu pertemuan kita yang hanya 13 kali pertemuan, dan diambil 2 untuk mid semester dan juga ujian akhir. Otomatis untuk pembelajaran bersih itu hanya 11 kali pertemuan. Oleh karena itu kita sesuaikan, setiap kali pertemuan kita akan menyelesaikan satu tema pembahasan. Ini satu tema pembahasan yang akan kita selesaikan. Dan untuk pertemuan awal ini adalah muqaddimah sebagai pengantar untuk kita masuk dalam pembelajaran nahwu ini. Barangkali nanti untuk muqaddimah ini, karena waktu cuma 1 jam, insyaallah akan kita cukupkan dengan pengetahuan, ini gambaran yang ringkas sehingga kita akan bisa memahami pelajaran nahwu ini. Bagi ikhwan dan akhwat yang sudah pernah belajar nahwu, tentu ini tidak asing lagi dan mudah sebagai murojaah, sebagai pengulangan. Adapun bagi ikhwan ataupun akhwat yang sama sekali belum pernah belajar nahwu, ini sebagai pengenalan awal, dan anak usahakan ini benar-benar dari awal, mengenal nahwu dari awal. Dan insya Allah kita akan membuat sistem jadwal atau sistem skema yang akan memudahkan antum dalam mempelajari nahwu secara umum. Kita dulu sesuai pengalaman belajar buku-buku dengan rincian yang panjang itu cukup lama, dan itu cukup menyulitkan untuk tasawur terhadap pelajaran nahwu maupun sorof ketika itu. Tetapi ketika dengan sistem bagian, dengan sistem skema,
itu lebih memudahkan bagi kita memiliki gambaran secara umum dulu apa yang akan kita pelajari, nahwu apa yang dipelajari, kemudian baru dirinci per item itu. Misal pembagian dari kalimat, kemudian ada isim, ada fiil, ada huruf, maka akan kita pelajari per item. Pembagian isim berdasar apa, pembagian fiil berdasar apa, demikian pula huruf, sehingga kita akan bisa memiliki gambaran yang utuh terhadap pelajaran nahwu ini. Baik, ikhwan dan akhwat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Dan misal dalam pembelajaran bagi ikhwan yang sudah belajar mungkin cepat tidak mengapa karena murojaah. Tetapi bagi ikhwan maupun akhwat yang baru mengenal pelajaran ini tentu membutuhkan cukup waktu khusus dan juga tidak terlalu cepat sehingga akan bisa memahaminya. Mohon nanti bagi ikhwan dan akhwat yang baru mempelajari, kalau memang terlalu cepat, mohon untuk diingatkan. Ikhwan wal akhwat azanallahu wa iyyakum. Dalam al-liqa'ul awal ini, pertemuan yang pertama kita mempelajari tentang pengantar ilmu nahwu, yang mana dalam bahasa Arab, nahwu itu merupakan salah satu bagian dari ilmu bahasa Arab. Di mana para ulama menyebutkan, para ahli lughah, ada sekitar 12 cabang ilmu yang disebutkan dalam bahasa Arab ini. Seperti yang kita sebutkan di sana, ada pelajaran nahwu yang membahas tentang perubahan akhir kata dalam kalimat, i'rabnya. Kemudian ada ilmu shorof tentang perubahan bentuk kata. Ada arud, membahas tentang aturan bait-bait dalam syair Arabi. Ada lughah, membahas tentang tata bahasa Arab. Ada qard, yang membahas tentang syair bahasa Arab. Ada insya, tentang mengarang, bagaimana mengarang yang sesuai standar. Tentang khat, bagaimana seni untuk menulis bahasa. Sehingga bisa di sana ada kufi, ada nashi, ada andalus, dan seterusnya. Ada rik'ah, dan seterusnya, yang itu membahas tentang bagaimana cara menulis. Kemudian ada bayan, tentang, ya ini membahas tentang kata zahir yang tersembunyi. Ini juga membahas tentang kiasan dan permisalan dalam kata. Ada ma'ani, tentang susunan-susunan kalimat, ada istisqaq tentang asal-usul kata, al-badi' tentang keindahan bahasa Arab, qafiyah tentang kata yang terakhir dalam bait-bait syair sehingga bisa sama seperti Ibnul Qayyim dan kaidah nuniyah dan seterusnya yang itu masuk dalam qafiyah. Di antaranya semuanya ini yang kita pelajari adalah an-nahwu. An-nahwu yang mempelajari tentang perubahan akhir kata dalam kalimat. Sehingga kita akan bisa membaca, berucap dengan benar yang selamat dari lahn, dari kesalahan ketika membaca maupun berbicara. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dahulu al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, beliau menyuruh Abul Aswad Ad-Du'ali, ini masyhur dalam sejarah nahwu, Abul Aswad Ad-Du'ali, beliau yang pertama meletakkan dasar-dasar kaidah ilmu nahwu atas perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana dengan itu akan menjadi landasan awal para ulama setelahnya menyusun kitab nahwu, kaidah-kaidah nahwu secara berurutan syai'an fa syai'an, yang tidak langsung sempurna tetapi mengalami perubahan, mengalami perbaikan sampai apa yang kita dapati kaidah nahwu di zaman kita ini. Alhamdulillah atas kerja keras para ulama ahli lughah yang mereka bisa menyempurnakan dari sisi kaidah-kaidah tersebut. Baru setelahnya pada beberapa dekade kemudian di sana ada para ulama yang membenahi pula, Al-Farahidi, yang beliau ini menyusun kitab Al-Mizan As-Sarfi, Al-Mizan As-Sarfi, yang beliau juga membenahi dalam sisi kaidah-kaidah bahasa Arab di sisi nahwu dan mengarang khusus kitab Al-Mizan Sarfi tentang mizan, standar kaidah timbangan dalam sarf, pelajaran sarf, perubahan kata. Kemudian beberapa waktu kemudian disusunlah oleh Sibawayh rahimahullah
Sibawayh. Beliau ini juga menyusun kitab Nahwu yang merupakan penyempurnaan dari yang ditulis oleh Abul Aswad Ad-Du'ali dalam buku beliau yang berjudul Al-Kitabu. Al-Kitabu yang membahas masalah Nahwu, kaidah-kaidah Nahwu. Dan ini menjadi marja, referensi bagi orang-orang kemudian di dalam masalah Nahwu. Ini Sibawayh. Dan kemudian kita dapati buku-buku Nahwu yang ada sekarang ini yang antum mungkin sudah mempelajarinya. Yang kitab Mulakhas atau Syajar Zahab atau kitab Muqtarad yang ditulis Ustadzuna Ustadz Amur Rafiq atau Talkhis yang merupakan ringkasan beliau atau kitab-kitab Nahwu yang lainnya yang banyak dipelajari di pondok-pondok pesantren. Yang menjadi pertanyaan kita, ikhwan dan akhwat, apa sebenarnya hukum mempelajari Nahwu bagi kita kaum muslimin? Nahwu merupakan ilmu alat, ilmu wasilah untuk bisa memahami Al-Quran, Sunnah, dan kitab-kitab para ulama. Yang di sana ada kaidah yang kita hafalkan dalam kitab Qaidah Fiqhiyah, Wasailul Umuri, Kal Maqasidi, Wahkum Bihadal Hukmi, Lizawaid. Antum menghafalnya semua. Sarana-sarana, dalam masalah sarana, dalam hal-hal perkara-perkara yang dimaksud sarana tersebut, itu dihukumi sebagaimana tujuan dari sarana tersebut. Maka ketika yang dimaksud tujuannya itu bersifat wajib, ikhwan dan akhwat, maka sarana tersebut menjadi wajib. Seperti antum mendatangi sholat Jumat yang Allah Ta'ala merintahkan fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Sholat Jumat hukumnya wajib bagi pria. Maka mendatanginya, sarana untuk sampai ke masjid mendatangi sholat Jumat, itu menjadi wajib. Sebagaimana sepatan para ulama bagi laki-laki yang mukim, maka itu adalah wajib. Sebagaimana kita diperintahkan untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Mempelajari keduanya wajib bagi kita. Maka sarana untuk bisa memahaminya itu yaitu dengan al-lughatul Arabiyah, dengan memahami bahasa Arab. Maka sarana memahami Al-Quran itu menjadi wajib bagi kita. Adapun para ulama menyebutkan kewajiban itu bertingkat. Bagi seorang da'i, bagi seorang yang menyampaikan ilmu da'iyah ilallah, maka hal itu menjadi wajib karena memang sebagai wasilah utama memahami din. Adapun bagi mayoritas keumuman orang, maka hal itu menjadi fardu kifayah, wajib, yang hal itu gugur jika dilakukan oleh orang-orang yang sudah melakukannya. Tidak harus semuanya masyarakat diwajibkan mempelajari bahasa Arab, sebagian ada yang sudah mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban itu. Sebagaimana para ulama juga mengatakan al-wasailulah ahkamul maqasid. Sarana-sarana itu dihukumi sebagaimana tujuan mempelajari sarana tersebut. Maka bagi kita mempelajari bahasa Arab itu hal yang wajib. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran? Bagaimana kita bisa memahami As-Sunnah kalau kita tidak memahami bahasa Arab itu sendiri? Ikhwan, wal akhwat, azanallahu wa iyyakum, mana perintah-perintah yang menunjukkan hal itu? Dalam Al-Quran, Allah SWT telah menjelaskan. Allah menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dalam surat Yusuf, ayat yang ke-2, Allah berfirman, sesungguhnya kami Allah Ta'ala, kami telah menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar kalian mau berpikir, bisa memikirkannya. Ini menunjukkan bahwa benar-benar Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quranul Karim, kitabnya yang mulia, sebagai bahasa yang dipilih Allah Ta'ala, bahasa Nabi-Nya Muhammad SAW dipilih sebagai bahasa ahli surga. Maka bagaimana kita tidak senang belajar bahasa Arab? Bagaimana kita tidak cinta belajar bahasa Arab sedangkan Nabi kita yang kita cintai berbahasa Arab? Sedangkan Al-Quran yang kita baca, kita hafalkan, kita pelajari dan kita amalkan itu berbahasa Arab. Sedangkan penduduk surga yang Rasulullah SAW mengkabarkan berbahasa Arab,
Sedangkan kita ingin dan berharap sekali menjadi penduduk surga, bagaimana kita tidak senang belajar bahasa Arab? Apa yang menjadi penghalang kita? Ada waktu, ada kesempatan, ada sarana. Kalau zaman dulu ikhwan dan akhwat, kita sulit sekali. Zaman dulu nggak ada HP. Untuk browsing juga sulit, nggak ada. Untuk kitab-kitab mahal. Dulu ya kita sulit untuk mendapatkan itu. Tetapi sekarang kemudahan itu ada, maka nampaknya penghalang-penghalang itu semakin tersisihkan, hendaknya kita manfaatkan ini untuk bisa mempelajari bahasa Arab. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut, la'alakum ta'qilun, beliau mengatakan dijelaskan oleh beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini li'annal arabiyyata afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha wa aktsaruha yakni qadhiyatul ma'ani allati taqumu ma minan nufus. Dia menjelaskan bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih. Bukan paling fasih. Kemudian paling jelas dalam sisi makna. Dan juga paling luas dari sisi maknanya pula. Dan paling banyak dia bisa memberikan kandungan makna-makna yang bisa menenteramkan jiwa. Itu bahasa Arab. Dan bahasa yang tidak dusta, tidak kadzib. Coba antum bayangkan kalau kita bahasa Arab tulisan sesuai dengan bunyinya. Tidak ada yang tulisannya begini, bacaannya beda. Berbeda dengan bahasa-bahasa lain yang di sana mungkin ucapannya berbeda. Antum lihat bahasa Inggris. Coba antum lihat tulisan one, bagaimana tulisannya? Honor. Tulisan honor dibaca one. Iya. Tulisannya two dibaca two. Berbeda sekali. Bahasa Arab anta, ana. Bahkan panjang pendeknya dalam bahasa Arab sama dan harus dibaca sesuai. Ada mat, baca panjang. Nggak ada mat, pendek. Salah baca, fatal. Ya, bisa bermakna berbeda. Coba antum baca, qala, ada mat. Huruf alif di sana sebagai mat, 2 harokat dibaca qala. Dibaca qala. Salah artinya. Ini maka hal itu menunjukkan bagaimana pentingnya bahasa Arab ini. Begitu jeli dan begitu sesuai dengan kandungan tulisan maknanya, maka Allah memilihnya sebagai bahasa Al-Quran. Al-Imam Syafi'i mengatakan, beliau berkata, man tabakhara bin nahwi ihtada ila kullil ulum. Siapa yang dimudahkan untuk bisa mempelajari nahwu, maka dia telah mendapatkan setiap dari ilmu. Setiap dari ilmu dia akan mendapatkannya. Karena pintu dari memahami ilmu adalah dengan bahasa Arab. Penting ikhwan, wahwat kita. Umar bin Khattab mengatakan, ta'allumul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Antum belajarlah bahasa Arab, dia merupakan bagian dari agama kalian. Tidak terpisahkan. Ya, tidak terpisahkan. Maka kita bersungguh-sungguh upaya kita untuk mempelajari Al-Quran ini. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-37, وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. Dan demikianlah kami turunkan, yakni hukum-hukum Arabiyan, bahasa Arab, yakni Al-Quranul Karim, sebagai pemutus hukuman, pemutus hukum, yakni dasar dari segala yang kita kerjakan dan kita amalkan. Al-Quranul Karim, sumber hukum kita dialah Al-Quranul Karim yang diturunkan dalam bahasa Arab. Dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, ini Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan al-lisanul arabi, yakni asy'arul islami wa ahli. Bahasa Arab itu merupakan syiar dari Islam dan pemeluknya. Artinya, ikhwan jangan malu kalau antum pernah belajar bahasa Arab, antum menggunakan bahasa Arab. Jangan malu. Karena sifat malu dalam penggunaan bahasa Arab, apa kita malu dalam agama kita? Kita malu dengan Islam? Tidak, tapi kita bangga. Dan bahasa Arab bukan syiar bagi pemeluk dinul Islam ini. Ya ikhwan yang pernah belajar bahasa Arab, tafadhalu takallamu bil arabiyyah, istamilul arabiyyah fi kalamikum yawmiyan. Nah. Barakallahu fiik. Fadhal asri. Naam.
Bagi akhwat yang sudah pernah belajar atau yang di khidmah, silahkan dipraktekkan bahasa Arab itu karena dia merupakan kebanggaan kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, dan inilah bahasa yang dipilih Allah Ta'ala. Maka hendaknya kita gembira dan bersemangat di dalam mempelajarinya. Baik, kita lanjutkan definisi atau ta'rif dari ilmu nahwu dan saraf. Ini perlu kita pahami agar kita memiliki tasawur gambaran yang benar, lalu akan bersikap dengan sepenuhnya untuk menuntaskan belajar kita. Karena tidak ada kesempatan kecuali kita pasti akan berusaha memanfaatkannya. Baik belajar Al-Quran, atau belajar hadis, atau belajar akidah yang sangat penting, atau belajar nahwu, yaitu menjadi wasilah penunjang kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Makna an-nahwu, yakni ta'rifun nahwu secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, dia memiliki banyak makna. Para ulama ahli lugah menyebutkan, nahwu itu bisa bermakna al-qasdu, atau maksud atau tujuan. Al-qasdu atau maksud atau tujuan. Al-misal, yang berarti misal atau misalnya. Al-miqdar, ini nahwu yang arti kadar atau ukuran. Ini secara makna lugah. Kemudian juga bermakna an-nahiyah, sisi atau sudut atau arah. Nahiyah, ini jamaknya adalah anha. Sehingga kita mengatakan min anha'il bilad atau fi anha'il fasl, di penjuru atau sudut kelas. Itu dari kata an-nahwu. Jamak dari an-nahwu, anha'ul bilad, penjuru negeri, seterusnya. Aqsal bilad, ai anha'il bilad. Maka ini makna secara bahasa yang menunjukkan bahwa nahwu itu memiliki makna-makna tersebut. Secara istilahi, ini para ulama menyebutkan ahli lughah, huwa ilmun yu'rafu bihi hal awakhiril kalami min haitsul i'rab wal bina. Dia adalah satu ilmu yang bisa diketahui dengannya ini, dengan ilmu ini, keadaan akhir satu kalimat atau kata min haitsul i'rab wal bina, dari sisi i'rabnya dan bina dan bangunannya. Maka dengan itu kita akan bisa mengetahui ini dibaca a atau dibaca u atau dibaca i. Dahulu kita belum belajar nahwu, membaca kita semaunya ini a i u, pokoknya kita pengen baca. Ternyata ada kaidah yang harus kita ketahui, ya. Dia harus dibaca begini, dibaca begitu sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Mahalluha fil jumlah, atau kedudukannya dalam kalimat. Insya Allah ikhwan dan akhwat, kita nanti akan mempelajari secara mendetail pada pertemuan yang kedua nanti, yaitu aqsamul kalimat, tentang pembagian kalimat, yang kita akan pelajari tentang isim, fi'il, dan huruf. Isim, yakni kata benda, fi'il, kata kerja, huruf, yaitu huruf. Perlu ada gambaran itu supaya nanti antum bisa memahami. Ternyata dalam bahasa Arab itu sepanjang apapun kalimat, dia nggak lepas dari kata-kata itu. Ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Kesemuanya itu akan kita pelajari insyaallah ta'ala. Maka innahu secara istilah bagaimana adalah merupakan kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan harakat akhir satu kata, baik secara i'rab maupun secara bina. Hal ini perlu kita ketahui nanti supaya tidak ada lahan. Kenapa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kenapa beliau memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun kaidah? Karena saat itu, ikhwan, kaum muslimin itu sudah tercampur, datang dari berbagai negeri ke negeri kaum muslimin di Madinah Munawwarah, dari Persia, dari Syam, dari negeri-negeri yang jauh. Akhirnya kaum muslimin berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang bahasa yang berbeda, memiliki kebiasaan yang berbeda. Akhirnya tercampurlah bahasa mereka itu dengan bahasa-bahasa asing yang merupakan serapan-serapan tersebut, sehingga terjadilah interaksi bahasa yang bisa merubah sedikit demi sedikit
adanya perubahan dari sisi pelafatan, ini pengucapan yang berbeda atau penulisan yang tercampur dengannya, akhirnya diperintahkan untuk membuat satu kaidah. Kaidah tentang nahwu standar bahasa Arab yang baku, sehingga akan bisa menyelamatkan kaum muslimin ini dari lahan, kesalahan. Ya. Kalau dalam baca Al-Quran kita mengenal ada lahnul khofi wa lahnul jali. Ada kesalahan yang bersifat samar, yang sedikit, yang tidak merubah arti. Tapi di sana pula ada lahnul jali, kesalahan yang bersifat jelas, yang bisa merubah arti. Dan inilah yang dikhawatirkan. Kalau sampai arti berubah karena sebab pelafatan yang salah, maka hal itu menjadikan kesalahan yang terus-menerus diwarisi oleh generasi setelahnya. Maka kita berusaha untuk mempelajarinya ini. Nahwu dan sharaf ada perbedaan. Nahwu dan sharaf di sana ada perbedaan yang perlu kita pahami juga. Kalau nahwu mempelajari harokat akhir, baik dari sisi i'rab maupun bina, sedangkan sharaf, yakni makna secara bahasa adalah at-taghyir atau at-tahwil. At-taghyiru wa tahwilu yang artinya adalah perubahan. Perubahan, tahwil, hawwala yuhawwilu, ghayyara yughayyiru, taghyir wa tahwil. Secara bahasa maknanya itu. Jadi perubahan. Maksudnya yakni perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jika disebutkan di ilmu tasrif itu sama dengan sharaf. Jadi tasrif dan sharaf itu sebenarnya tidak berbeda. Mereka memiliki makna yang sama. Cuman teman-teman di pondok mereka menyebutkan kaidah sharaf memang soro. Sharaf itu sulit. Jadi, mereka harus menghafal. Ya, kadang-kadang diiring dengan kotean di bangku karena ngapalnya domir-domir, bahkan perubahan fiil, wazan-wazan fiil yang mereka menghafalkan ya sulit. Kadang-kadang sulit. Terlebih ketika dipraktekkan ya ikhwan, kalau menghafalkan secara runtut sesuai domir, barangkali kita bisa, baik maklum maupun majhul. Tetapi ketika dipraktekkan dalam kalimat yang kita memilih secara spontan untuk penggunaannya, kadang kita yang kesulitan karena kurang biasa. Bagaimana dengan mukhatab? Bagaimana dengan mukhatabah? Bagaimana dengan musanna, khatabnya dua, atau jamak, laki atau perempuan. Sehingga pemilihan kata itu disesuaikan dengan kondisi. Dan inilah yang menjadi kendala kita. Makanya ya ikhwan, nanti dalam kitab Muqarrar ini anak akan membiasakan setelah kaidah, mungkin anak bagi setengah jam yang awal kita akan mempelajari kaidah, setengah jam yang kedua kita akan praktek. Kita akan praktek. Antum akan anak berikan bacaan-bacaan di situ, kita pahami bersama, dan antum memiliki tugas. Setiap pertemuan ada tugas, antum mencari. Misalnya, ya tentang isim. Isim ditinjau dari jumlahnya, misalnya. Ada mufrad, musanna, jamak. Dan antum bagaimana isim mufrad? Cari di situ, cari. Musanna yang mana? Jamak yang mana? Demikian pula fi'il. Antum misalnya mencari fi'il yang sahihul akhir atau yang mu'tal, antum cari mana? Langsung dipraktekkan. Dan dengan begitu, kita akan langsung paham, kaidah langsung terapan. Bukan hanya teori yang kita akan sulit untuk mempraktekkan. Baik, barangkali itu untuk awal. Makanya nanti ketika pertemuan yang kedua, insya Allah bukunya selesai di pekan depan, kita cetakkan dan antum bisa memegang buku itu dan dikerjakan di situ juga. Dan anak akan menilai ulangan harian itu dari buku-buku antum. Antum goresin dengan gambar-gambar, ataukah antum goresin dengan jawaban. Maka anak akan melihat dan mengecek buku itu, anak koreksi, anak beri nilai. Ya, di situ anak langsung memberikan nilai dari praktek antum mencari dari kalimat-kalimat tersebut. Dan di pertengahan semester yang kedua, di sana ada praktek secara umum. Kita belajar membuat kalimat sempurna, menyusun kalimat sempurna, belajar praktek dalam membaca kitab. Karena Anda sampaikan juga bacaan-bacaan yang gundul, sehingga antum harus menjadikannya gondrong, ya, supaya bisa dibaca. Supaya antum nanti bisa membaca. Jadi 12 kali pertemuan ya ikhwan, sebenarnya ini anak jujur saja. 12 kali pertemuan itu mustahil
bagi kita memahami bahasa Arab secara menyeluruh. Enggak percaya tanya Ustadz Effendi. Kita belajar lama. Artinya para ustadz, ustadzah itu belajar lama bahasa Arab. Ketemu satu kitab, masih juga kita akan mendapati beberapa hal yang mungkin barangkali belum kita dapati. Maka itu belajar bahasa Arab itu sulit apapun, mari kita bersemangat. Al-jaza'u min jinsil amal. Semakin berat, semakin besar ganjarannya. Semakin sulit, semakin banyak ganjaran antum. Ya, jangan lupa kita ini orang Jawa. Ya, ini apa ada orang luar Jawa? Ada, banyak. Hisam, Akhi Hisam dari Pulau Bali, insya Allah. Ya, kita orang Indonesia lah. Secara umum kita orang Indonesia. Kita ya bukan orang Arab. Maka ketika ada kesalahan wajar. Tidak apa-apa ya ikhwan. Nanti dalam praktek salah maklum. Tidak ada yang marah. Bahkan mungkin kita akan senyum. Oh kita salah begitu ya. Enggak apa-apa. Yang penting dipraktekkan dalam tulisan. Karena unsur bahasa itu ya ikhwan. Unsur bahasa itu ada 4. 1. Al-qiraah, membaca. Jadi kemampuan membaca harus antum pacu dengan banyak membaca. Setelah praktek teori, ya, lalu dipraktekkan membaca. Yang kedua, kitabah, al-kitabah, nulis ya ikhwan, akhwat. Kemampuan itu nggak aja baca tok. Perlu diwujudkan dengan nulis. Nanti ada tugas itu antum manfaatkan untuk belajar nulis. Bagi yang khotnya bagus tentu semangat. Ya, khotnya Masya Allah. Makanya anak kawan nggak percaya ini yang tulis Mas Muksin. Nah, ya Muksin belajarnya lama ini. Ini bukan Mas Muksin, tidak ada namanya, bukan. Ya, makanya silahkan setelah banyak membaca, banyak menulis, latihan menulis. Kemudian setelah baca, nulis ada latihan yang ketiga, unsur bahasa yang ketiga adalah al-hiwar, al-muhadasah, al-kalam. Antum harusnya memperbanyak berbicara. Dapat kosakata praktekkan. Buat jumlah mufidah. Buat kalimat pertanyaan. Buat kalimat positif. Buat kalimat negatif. Buat kalimat-kalimat yang bermacam-macam. Sesuai dengan domirnya, sesuai dengan fi'ilnya, diubah fi'il, diubah domir. Demikian, ini latihan berbicara. Ketemu temannya ngomong, ketemu gurunya ustadzah ngomong, ketemu ustadz ngomong, gitu. Nah, sehingga akan bisa unsur bahasa ini menjadi lebih baik. Yang keempat, unsur bahasa ini adalah al-istima', fahmul masmu'. Antum mendengar, paham. Jadi inilah kemampuan bahasa yang 4. Gak hanya nulis tok, gak hanya baca tok, gak hanya ngomong tok, dan tidak hanya mendengar tok. Tapi 4-nya ini semuanya merupakan kelengkapan, kesempurnaan, unsur berbahasa. Makanya kemampuan berbahasa itu dilihat dari ini. Antum bisa ngomong, antum mendengar paham, antum bisa nulis, dan antum bisa membaca. Inilah maharatul lughah al-arba'ah. Kemampuan berbahasa yang 4 yang harus kita pahami, kita pacu, dan kita berusaha meningkatkan step by step. Selangkah demi selangkah. Insya Allah. Ya. Jangan lupa, kita iringi dengan doa. Jangan lupa, diiringi dengan banyak praktek. Jangan lupa, seorang itu akan menjadi baik ya ikhwan, akhwat, bukan langsung baik, tetapi melalui proses terkadang salah juga. Ya, terkadang salah, dan itu akan memacu dia untuk mengetahui bagaimana kaidahnya, bagaimana dasarnya. Baik, cara bahasa makna saraf adalah tahbil atau at-taghyir, yaitu perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan sisi kata tersebut. Perubahan kata. Makanya bahasa Arab disebut dengan bahasa yang kaya dengan perubahan. Antum bayangkan, satu kata diteliti para ilmuwan ahli lughah bisa berubah menjadi 100. Antum melihat fa'ala. Fa'ala dari sisi fi'il mudhari', fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alna itu 14. Fi'il mudhari' yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna 14. Kemudian fi'il amr ada 6. Kemudian masdarnya dimasuki dengan domir yang 14 berubah jadi itu. Sudah berapa? Banyak. Belum lagi perubahan-perubahan yang lainnya. Ya, untuk mabni lil ma'lum itu tadi, kalau mabni lil majhul tentu menjadi banyak lagi.
bisa berubah menjadi 100. Ya. Makanya itu, ikhwan, ini bahasa Arab adalah bahasa yang kaya dan paling fasih, paling luas. Makanya Allah memilihnya menjadi bahasa Al-Quran, standar ukuran hukum bagi kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Dan dia dimudahkan Allah Ta'ala untuk kita pelajari. Nggak akan sulit. Ya, banyak berdoa, banyak praktek, dan berusaha untuk mewujudkan dalam tindakan nyata kita, insya Allah akan semakin bisa. Secara istilah secara terminologi, makna dari saraf itu adalah tahwilul aslil wahidi ila abniyatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin. Ini maknanya adalah perubahan dari asal yang satu menjadi struktur yang berbeda-beda dengan membawa makna yang dimaksudkan itu. Satu kata bisa berubah menjadi banyak struktur bahasa, dan antum akan mempelajari nanti tentang al-wazn, bagaimana fi'il itu memiliki wazn-wazn. Ada fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani untuk fi'il sulasi, dan seterusnya ada 6. Kemudian ada wazn-wazn yang lain, dan setiap wazn itu memiliki tasrif yang berbeda. Itu dalam pelajaran sharaf. Tetapi untuk pelajaran nahwu, kita akan mempelajarinya, perubahan-perubahan itu secara umum, sehingga nanti bisa kita praktekkan. Nah, ini perubahan satu menjadi struktur makna yang berbeda-beda sesuai dengan kandungan makna yang dimaksudkan itu. Artinya, sharaf adalah kaidah yang dengannya diketahui keadaan bangunan suatu kata. Jadi, sharaf merupakan perubahan bentuk kata sesuai dengan kaidah untuk tujuan yang berkaitan dengan lafaz atau berkaitan dengan makna sebagaimana penjelasan para ulama. Kalau begitu, perbedaan yang mendasar dari dua sisi ilmu ini, nahwu dan sharaf, adalah dari sisi siapa yang bisa menyebutkan? Kita sudah belajar istilahnya, ta'rifnya, maka coba tidak boleh melihat yang C. Coba antum siapa yang bisa membedakan? Apa? Mal farqu bainan nahwi was sarfi? Saraf. Khata. Nah, nahwu ilmu yang pelajari perubahan harokat di akhir kata dalam kalimat dari sisi i'rab maupun bina. Nah, baik. Saraf ilmu yang pelajari kata. Nah, barakallah. Masya Allah. Mumtaz. Mumtaz. Li'anakum qad darastum annahu was-sarfa kamilan. Sudah khatam pelajaran untuk mustaharat, mulakhas, sudah selesai. Masya Allah. Tinggal murojaah. Mudah-mudahan nanti ini dari ikhwan dan akhwat yang dari khidmah, semua nilainya mumtaz, 100 semuanya, insya Allah. Apalagi yang dari para umahat, teman-teman mahasiswi yang dari luar yang belum pernah belajar, insya Allah akan menjadi lebih bersemangat karena teman-teman yang lain sudah pernah belajar. Akan terpacu. Ikhwan, ana dulu belajar awal itu tidak bisa apa-apa di pondok. Teman-teman yang dari pondok itu semuanya alumni pesantren. Ada yang dari Gontor, ada yang dari Lombok, semuanya sudah belajar nahwu dan sharaf, bahkan bisa berbicara dengan cepat. Ana sendiri belum bisa. Ana lihat teman-teman yang pandai itu kan memang sudah pernah belajar lama. Akhirnya bukan ana khawatir atau malu atau gimana, justru ana semakin terpacu, senang melihat teman-teman pandai itu, senang, akhirnya bersemangat untuk mengejar ketinggalan. Ana harapkan dari ikhwan dan akhwat yang belum pernah belajar, dengan mengetahui ini, teman-teman yang sudah bisa akan terpacu. Mereka bisa, kenapa saya tidak? Begitu ya. Walaupun 11 pertemuan, ini Mas, 11 pertemuan ini, barangkali per tema akan kita tuntaskan dalam setiap pertemuan itu, langsung praktek, mudah-mudahan nanti walaupun sudah selesai misalnya, antum bisa bertanya kepada temannya yang sudah bisa, atau bertanya ke saya, sehingga nanti akan terjadi kesinambungan. Tidak hanya di kelas ini kita belajar, tetapi di grup panjenengan bisa juga untuk sharing dan bisa saling take and give untuk bisa mengambil manfaat dari teman-teman yang lain ataupun dari pengajar yang lain. Wallahu a'lam. Itu.
Jadi perbedaannya secara mendasar, nahwu, kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui jabatan setiap kata dalam kalimat dan mengetahui harokat akhir. Dan bagaimana tata cara mengi'rabnya. Nanti antum juga praktek dalam i'rab ya. Misalnya ana talibun. Ana sebagai apa? Talibun kedudukannya apa? I'rabnya apa? Dan seterusnya ya. Dia marfu atau mansub atau majrur disebutkan sehingga kita akan bisa membaca dengan benar karena tahu kedudukannya. Mahalluha bil jumlah. Sedangkan saraf ilmu yang pelajari tentang bentuk kata atau bangunan kata itu sendiri. Bagaimana fa'ala bisa menjadi yaf'ulu, bagaimana perubahan kata itu menjadi masdar, bagaimana dan seterusnya dimasuki dengan domir itu dalam sorof. Pelajaran sorof cukup lama karena harus menghafalkan kaidah-kaidah ya, sekaligus mempraktekannya secara parsial, terpisah-pisah. Jadi sebenarnya, ikhwan, Al-Imam Syafi'i mengatakan, akhi, lan tanalal ilma illa bisittah. Antum enggak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Apa itu? Di antaranya yang paling utama adalah tulu zaman. Suhbatul ustad wa tulu zaman. Ini bersama pengajar dan rentang masanya lama. Tidak ada ilmu itu kecuali dengan bil jiddi wal ijtihad. Dengan giat bersungguh-sungguh untuk meraih ilmu itu. Dan ilmu tidak akan bisa didapat dengan kemalasan, dengan rahatul jasad, dengan kenyamanan badan, tetapi dengan perjuangan yang keras sehingga mendapatkan ilmu. Maka ini sebagai motivasi untuk diri saya sendiri dan antum semuanya. Ternyata perjuangan memperoleh ilmu itu nggak gampang. Kalau hanya sekedar sertifikat atau ijazah dimanapun tempatnya mungkin bisa. Tetapi ilmu yang masuk ke dada ini ya ikhwan. Al-ilmu bisudur. Innamal ilmu bisudur walaysa bisudur. Ilmu itu di dada ya ikhwan, akhwat, di dada. Artinya dihafal, dipahami dan bisa merealisasikan. Walaysa bisudur. Bukan di tulisan. Di tulisan yang di rak-rak kita banyak buku. Tetapi ilmu itu yang di sini, yang ada di dada kita. Innamal ilmu bisudur walaysa bisudur. Maka hendaknya dipahami lalu dihafalkan. Maka dalam muqarrar ini, mohon maaf karena penyusunannya juga dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, maka bukan sesuatu yang di murojaah dengan lama, tetapi insya Allah akan ada perbaikan. Insya Allah dari asatidzah yang lain juga akan memberikan masukan dan akan memberikan ulasan sehingga akan menjadikan kebaikan-kebaikan dari ini. Intinya sebenarnya sama dari yang antum pelajari, tetapi lebih ringkas. Karena waktunya yang terbatas dan mudah-mudahan akan bisa tuntas dan bisa dikuasai dengan baik, insya Allah. Kemudian itu perbedaannya secara mendasar. Urgensi belajar ilmu nahwu. Sebenarnya apa pentingnya? Daruratnya apa sehingga kita harus belajar nahwu itu? Nahwu ya nampaknya banyak dipelajari oleh para santri di pondok-pondok pesantren, sedangkan di umum kaum muslimin mereka kayaknya berat memiliki niat belajar nahwu di masjid-masjid. Ini pengalaman ya ikhwan, ana sejak tahun 96 anak ikuti, saat itu anak masih beberapa tahun lulus dari SMA, anak mengikuti di masjid-masjid. Praktek ya ikhwan dan akhwat, setiap kali di masjid diadakan nahwu, awal banyak ya ikhwan. Kita dulu di Masjid Asy-Syifa, hadir itu hampir banyak lah, tidak hampir 40 orang. Itu pertemuan awal. Pertemuan kedua, ketiga, keempat, terjadi penyusutan. Kemajuan. Karena santri semakin maju ke depan, mendekati ustadz. Akumulasi penyusutan dan kemajuan. Mereka semakin maju ke bangku ustadz. Dan beberapa bulan kemudian, tinggal 3 atau 4. Subhanallah. Kemudian pindah di Nurul Huda, Masjid Nurul Huda. Demikian pula awal 3 kelas ya ikhwan. 3 kelas, masing-masing kelas itu hampir 30. Subhanallah, anak belajar. Alhamdulillah, senang, semangat. Sebulan, 2 bulan. Setelah itu ya Allah, habis. Habis. Kemudian pindah lagi di Al-Irsyad, di lembaga Al-Irsyad. Demikian, awalnya hampir 40. Akhirnya tinggal 7 orang, tinggal 2 orang.
Demikian berlanjut di pondok kita ya ikhwan, LPBA kita yang kita sayangi. Ada 2 kelas ya Ustaz ya. Ada 2 kelas. Satu kelas hampir 40, kelas satunya ya banyak lah intinya. 1 bulan berjalan, 2 bulan berjalan, hampir 5 bulan. Subhanallah. Kenapa bisa begitu? Kenapa yang jadi pertanyaan kita? Bukankah bahasa Arab adalah bahasa ya Al-Quran dan bahasa ahli surga, banyak Rasul yang kita cintai. Lantas kenapa kita merasa berat belajar? Ya, mari pertemuan ini merupakan motivasi, tasjid bagi diri saya sendiri dan antum semuanya. Bahasa Arab itu tidak sulit bagi orang yang dimudahkan Allah Ta'ala. Maka mintalah kemudahan dari Allah, niscaya Allah akan memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Jika kita menganggapnya sulit, kita menganggap bahasa Arabnya sulit, tulisannya kaya rendo, wangel, lengkok-lengkok ngono leng garap yo wang. Berat. Maka antum akan dapat kesulitan. Anggaplah mudah. Sebagaimana datang dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku ini berada di persangkaan hambaku. Maka hendaknya dia berprasangka baik, maka Allah pun akan memberikan kebaikan itu pula. Jika dia sudah berprasangka buruk, angel bahasa Arab kijang, berat, lama, antum akan dapat kesulitan. Antum anggap mudah, terbukti banyak santri yang bisa, banyak orang bisa, insya Allah akan dimudahkan dalam belajar bahasa Arab. Urgensinya adalah penting sekali kita pelajari nahwu untuk menghindarkan diri dari kesalahan dalam pengucapan lafaz-lafaz bahasa Arab. Jadi dalam memahami firman Allah, Al-Quranul Karim, kita akan terlepas dari kesalahan itu, sebagaimana pula dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa mengantarkan kita semuanya ke dalam kebahagiaan yang sejati dunia maupun akhirat. Kalau tidak mempelajari bahasa Arab, bisa saja kita sering mendengar orang membaca Al-Quran salah dalam AIU-nya, dalam i'rabnya, ya, dalam harokat kalimat-kalimatnya, karena menyangka itu hafalannya yang betul, ternyata dari sisi susunan kurang tepat. Kiranya demikian untuk mukaddimah ini, ikhwan dan akhwat, kita sebagai pengantar masuk ke dalam ilmu nahwu ini, dan sebagai motivasi, sebagai tasjid yang Allah merintahkan kita untuk belajar bahasa Arab, karena dia bagian dari agama kita, maka bersemangatlah dan jangan merasa lemah, karena Nabi SAW merintahkan kepada kita ya agar kita ini bersemangat. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Ya. Bersemangatlah kepada apa yang bisa memberi manfaat kepada antum, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Niscaya Allah Ta'ala akan berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Innamal ilmu bita'allum. Semuanya ilmu itu bisa dengan mempelajarinya. Bisa mempelajarinya dengan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kita, bahkan biaya, agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kiranya demikian, ikhwan dan akhwat. Sebelum kita akhiri, barangkali ada sharing ingin menyampaikan masukan sebelum buku itu kita cetak. Barangkali antum menginginkan satu usulan, barangkali diberikan contoh atau gambar, deskripsi dan seterusnya, sehingga buku Muqarrarah akan lebih dekat kepada antum, memberikan semangat, motivasi dalam belajar bahasa Arab. Kira demikian, monggo bagi antum yang ingin memberikan masukan. Mau pulang juga masih hujan, monggo kita yang menjadi pertanyaan, bagaimana menjaga kontinuitas, bisa istiqomah belajar bahasa Arab. Ini yang jadi pertanyaan. Kiranya bagaimana kita bisa bersemangat, continue, istiqomah, mudawamah dalam belajar bahasa Arab. Ya, itu yang jadi pertanyaan. Jawabannya gimana? Kif? Circle, lingkungan yang mendukung. Baik, BA Islamiyah yang mendukung. Perlu lingkungan yang mendukung. Ikhwan, Anda lihat, ikhwan dan akhwat ini, lingkungan rumahnya mendukung. Bapak dan ibu, suami istri ngaji semuanya, anak-anak sekolah di pondok, mendukung. Apalagi antum yang tinggal di pondok,
sangat mendukung. Ya. Antum yang tinggal di pondok sangat mendukung sekali. Nah, baik. Dari akhwat tidak ada masukan? Kalau tidak, kita akhiri barangkali untuk pertemuan awal ini sebagai motivasi dan juga sebagai pengenalan, pengantar, mempelajari ilmu nahwu. Dan pertemuan yang kedua nanti, pada al-liqa utsani, kita akan langsung belajar, setengah jam belajar, setengah jam praktek. Kiranya demikian. Jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum wa sarakatikum. Ala khanikum law kana ini khata' wa nahtatimu liqa'ana bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.